Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para penonton, pemirsa dan pendengar di mana saja berada, lagi-lagi kita tidak boleh tidak mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian. Hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita sudah mensyukuri nikmatnya. Nikmatnya yang paling terasa oleh kita pada pagi hari ini adalah nikmat malam yang kita sudah lewati. Dan insya Allah sekarang kita menikmati nikmat siang. Dan sekarang kita sudah siap-siap semua untuk menjalani pekerjaan-pekerjaan kita, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita. Setelah kita beribadah, melaksanakan sholat subuh dengan qabliyahnya sekalian. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, ada sunnah Rasulullah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Setiap kali beliau bangun, beliau bertasbih dan membaca doa. Doa beliau ada beberapa. Ada yang pendek, ada juga yang panjang. Ketika beliau bangun tidur, beliau membaca doa yang pendek. Dalam sabdanya, dalam sunnah fi'liyahnya, wa izastaiqadha min manamihi, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, qala alhamdulillahi alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang dimaksud bangun dari tidur itu adalah beliau terjaga dari tidurnya. Jadi pas setelah beliau terbangun dari tidurnya, beliau sudah membuka mata dan sudah sadar bahwa beliau sudah bangun. Maka beliau membaca tasbih atau tahmid, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami kembali. Kita mau lihat, ahyana di sini menghidupkan kembali. Menghidupkan itu membangunkan kita dari tidur. Karena tadi ketika kita malam dan kita enak tidur, sebenarnya kita dalam keadaan mati. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan ahyana ba'dama amatana. Allah menghidupkan kami,
Allah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita. Jadi Rasulullah mengisi nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah itu pertama-tama dengan bertahmid, memuji Allah. Karena Allah telah menghidupkan beliau setelah Allah mematikan beliau pada waktu malam. Ini pujian-pujian yang disampaikan oleh Rasulullah dalam rangka mensyukuri nikmat hidup kembali setelah beliau dimatikan, ditidurkan oleh Allah sepanjang malam. Kemudian setelah membaca itu, beliau bangun, duduk. Setelah itu beliau menuju ke tempat kamar mandi. Nah, ada yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar, para penonton. Bahwa di samping doa yang pendek itu, ada doa yang panjang yang dibaca oleh Rasulullah. Yang dibaca itu adalah beberapa ayat atau 10 ayat di akhir surat Ali Imran. Di akhir surat Ali Imran. Nanti kita akan uraikan besok bagaimana bunyi dari ayat itu. Yang penting sekarang kita lihat bahwa setiap hari Rasulullah bangun atau terjaga dari tidurnya, yang pertama beliau lakukan adalah bertahmid, memuji kebesaran Allah. Dalam ilmu kedokteran atau dalam ilmu kesehatan, pada saat kita terjaga dari tidur itu menurut para pakar di bidang ini, jangan lupa kita melaksanakan 3 kali 3 menit setelah bangun dari tidur, setelah terjaga dari tidur. Yang pertama, saya kira ketika kita terbangun atau terjaga dari tidur, 3 menit pertama itu jangan dulu langsung bangun. Jangan dulu langsung bangun. Tapi kita tenangkan diri dulu sambil kita membaca doa itu, atau sambil kita membaca doa-doa yang lain. Sehingga kita dapat menyelesaikan 3 menit pertama. Kemudian setelah itu, kata para pakar kesehatan, setelah itu kita berada di tempat tidur 3 menit. Duduk dulu di situ sambil menikmati nikmatnya bangun tidur. Kita duduk dulu di situ, kita tenangkan hati dulu di situ. Kemudian setelah itu baru kita beranjak dari tempat duduk, baru masuk ke kamar mandi. Ya. Jadi kata mereka, pada saat orang tidur itu peredaran darah ke seluruh tubuh tidak merata. Termasuk tidak merata darah yang berada di otak manusia. Karena itu mereka menyarankan agar selesai terjaga dari tempat tidur, jangan terburu-buru langsung berjalan menuju kamar mandi.
Karena pada saat itu kestabilan oksigen, kestabilan darah yang ada dalam tubuh belum merata ke seluruh tubuh. Itulah kata mereka, kalau orang yang melakukan bangun tidur, segera terburu-buru bangkit dari tidurnya, tidak menenangkan diri dulu, tidak menggunakan waktu dulu menenangkan diri, itulah katanya yang kebanyakan itu jatuh di kamar mandi karena badan mereka belum stabil, karena peredaran darah itu belum sampai ke otak. Ini perkiraan saya, pada saat itu darah itu berada di jantung, belum merata ke seluruh tubuh. Saya kira ini sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah Rasulullah, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bangun dari tidur, baca doa dulu, menenangkan diri. Kemudian sampai di kamar mandi, yang pertama yang Rasulullah lakukan itu adalah mencuci kedua tangannya. Mencuci kedua tangannya. Ini ditunjukkan oleh beliau dalam sabdanya yang mengatakan begini. Ijastaiqadha ahdukum min naumihi. Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurmu, fala yagmis yadahu fil ina'i. Jangan langsung kedua tanganmu itu dicelupkan atau dimasukkan ke dalam bejana. Dimasukkan ke dalam wadah air yang ada airnya. Jangan dulu. Atau jangan dulu pegang apa-apa yang lain, kata Nabi. Hatta yagsilaha salasan. Sehingga dia mencuci tangannya itu sebanyak 3 kali. Ini sunnah Rasulullah. Bangun dari tidur, istirahat dulu sejenak, sambil menetralisir kondisi hati, kondisi pikiran, kondisi peredaran darah, masuk kamar mandi. Langsung beliau apa? Cuci tangan dulu 3 kali. Apa kata Rasulullah SAW sesudah itu? Mengapa harus cuci tangan dulu 3 kali? Fa innahu la yadri aina batat yadahu, kata Nabi. Karena seseorang tidak akan pernah tahu di mana kedua tangannya itu menginap pada malam hari. Saya gunakan istilah menginap. Maksudnya adalah seseorang tidak pernah tahu pada malam hari itu tangannya berada di bagian mana dari badan kita. Ini ajaran Rasulullah. Ini sunnah Rasulullah. Sebelum pegang apa-apa, cuci dulu tangan itu 3 kali. Karena apa? Kata Rasulullah, kalian tidak tahu di mana sebenarnya tangan itu berada pada malam itu. Tidak ada yang tahu. Karena itu cuci tangan dulu. Baru Nabi kalau misalnya ingin melakukan mandi, setelah itu baru mandi. Kalau beliau langsung berwudu untuk sholat, lalu berwudu. Mengapa? Dugaan saya, kalau tangan tidak dicuci sementara kita tidak tahu tangan itu berada di mana pada malam hari, ketika langsung kita gunakan tangan itu untuk berwuduk dengan berkumur-kumur, dikhawatirkan
ada bakteri-bakteri yang ada di tangan itu yang bisa masuk ke dalam tubuh. Karena apa? Boleh jadi pada malam itu tangan itu berada di dubur. Boleh jadi tangan itu berada di kubul. Kubul itu kehormatan laki-laki maupun perempuan. Boleh jadi. Kita tidak tahu, kata Nabi. Karena itulah maka Nabi memerintahkan untuk mencuci tangan itu. Para pendengar, ini waktu kita sudah habis, ini sudah 15 menit. Insya Allah kita akan lanjutkan. Intinya adalah bangun pertama, bertahmid, memuji kebesaran Allah. Kemudian setelah itu kita berhenti sejenak, berdiri sejenak, kemudian menenangkan diri, baru masuk ke dalam kamar mandi, baru cuci tangan. Ajaran cuci tangan yang sedang digalakkan dalam COVID-19 ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Itulah adalah ajaran Islam. Bapak Ibu, para pendengar, sekian dulu untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Besok kita akan lanjutkan dengan kisah yang berikutnya, dengan hadis yang berikutnya, sunnah Rasulullah SAW. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.